Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alivia Paradita dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas PAID dengan NIM 2120202131. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah Al-Quran Hadis. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dalam surah Al-Fatihah ini dikenal dengan pembuka atau surah pertama dari Al-Quran. Terdiri dari 7 ayat dan memiliki arti penting dalam ibadah Islam dan kehidupan sehari-hari. Nah, terdapat dalam surah Al-Fatihah ini yang pertama yaitu pujian dan pemuliaan Allah. Surah ini dimulai dengan memuji dan mengakui kebesaran Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua yaitu rahmat dan kasih sayang Allah, menggambarkan Allah sebagai yang maha pemurah, maha penyayang, menyoroti sifat kebaikan, belas kasih, dan kasih sayangnya terhadap ciptanya. Yang ketiga yaitu penguasa hari pembalasan. Yang keempat yaitu mencari bimbingan, karena mengungkapkan permohonan orang beriman mencari bimbingan dari Allah. Yang kelima yaitu jalan yang lurus. Nah, Al-Fatihah ini mencerminkan pentingnya mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu teladan bangsa sebelumnya. Surah Al-Fatihah ini menyebutkan contoh bangsa masa lalu yang tersesat dari jalan yang lurus dan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Ini berfungsi sebagai peminat bagi orang beriman untuk belajar dari sejarah dan menghindari kesalahan orang-orang sebelum mereka. Yang ketujuh yaitu surah ini diakhiri dengan mengungkapkan rasa terima kasih dan pujian kepada Allah, mengakui kedaulatan, rahmat, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu dari surah Al-Falaq. Langsung saja kita ketahui bahwa surah Al-Falaq ini memiliki isi kandungan yang luar biasa juga. Isi kandungan dari surah Al-Falaq ini yang pertama yaitu mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah ini dimulai dengan permohonan di mana orang beriman meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu kejahatan khusus. Nah, surat ini menyebutkan jenis kejahatan dan bahaya tertentu yang dicari perlindungannya oleh orang beriman. Biasanya kalau kita ingin meminta perlindungan, kita akan meminta kepada Allah. Nah, melalui surat ini kita bisa membacakan ketika kita ingin meminta perlindungan dari Allah, perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan seperti hal-hal yang goib misalkan. Dan yang ketiga yaitu ketidakberdayaan kejahatan. Nah, ini surah Al-Falaq ini juga menjadi salah satu surah yang dimana kandungannya ini ketidakberdayaan kejahatan. Yang keempat yaitu mencari perlindungan Allah. Nah, kalau kita ingin mencari perlindungan Allah, tentunya kita akan membacakan surah Al-Falaq ini. Ya, dan yang kelima yaitu bersyukur dan beribadah. Jadi surah ini diakhiri dengan menekankan pentingnya bersyukur dan beribadah. Ini mengingatkan orang-orang beriman untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah atas perlindungannya dan untuk mempertahankan pengabdian kepada Allah melalui tindakan keibadahan dan ketaatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pula tentang surah Al-Kafirun. Nah, tentunya didengar dari namanya saja, surah Al-Kafirun ini tentu akan mengungkit kepada orang-orang yang kafir. Surah Al-Kafirun ini merupakan
pernyataan yang jelas dan tegas terhadap pendirian umat Islam terhadap orang-orang kafir. Tentunya dalam kandungan surah Al-Kafirun ini, yang pertama yaitu deklarasi ketidakpercayaan yang jelas. Nah, surah ini dimulai dengan menyatakan bahwa orang kafir dan orang beriman memiliki keyakinan yang berbeda secara fundamental. Orang beriman tidak akan menyembah apa yang disembah orang kafir, dan orang kafir tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang yang beriman. Dan yang kedua yaitu saling pengakuan. Surah ini tentunya mengakui adanya perbedaan keyakinan. Ditegaskan bahwa orang beriman memiliki imannya sendiri, dan tentunya orang kafir pun akan memiliki imannya masing-masing, dan kedua belah pihak harus tetap berpegang teguh pada keyakinannya masing-masing, tidak boleh dicampur adukan. Yang ketiga yaitu penolakan kompromi. Tentunya dalam surah Al-Kafirun ini menjadi sebuah penegasan bahwa orang-orang beriman tidak akan mengkompromikan iman mereka atau menggabungkan keyakinan antara keyakinan umat muslim kepada keyakinan orang-orang kafir. Jadi ini menjadi hal yang tegas dalam penolakan kompromi. Yang keempat yaitu tidak ada ibadah timbal balik. Tentunya kalau kita ibadah timbal balik itu tidak akan memberikan manfaat yang secara utuh. Jadi surah ini menegaskan bahwa orang kafir tidak akan diminta untuk menyembah Allah, begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un ini dikenal sebagai surah kebaikan kecil. Nah, surah ini merupakan surah ke-107 dari Al-Quran, terdiri dari 7 ayat dan membahas pentingnya melakukan tindakan kebaikan dan merawat orang lain. Saya sebutkan satu persatu tentang isi kandungan dari surah Al-Ma'un ini. Yang pertama yaitu mengabaikan tindakan kebaikan kecil. Surah ini dimulai dengan menjelaskan mereka yang menyangkal atau mengabaikan tindakan kebaikan dan perbuatan baik yang kecil terhadap orang lain. Ini mengacu pada individu yang menolak untuk menawarkan bahkan tindakan bantuan atau dukungan dasar kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua yaitu kemunafikan dalam beribadah. Nah, surah ini menyoroti kemunafikan orang-orang yang melakukan ritual keagamaan dan ibadah, tetapi mengabaikan kewajiban mereka terhadap orang lain. Ini menekankan bahwa iman yang sejati meliputi ibadah kepada Allah dan pemenuhan tanggung jawab terhadap sosial juga. Nah, yang ketiga yaitu menyangkal anak yatim. Surah ini secara khusus menyebutkan penolakan perawatan dan dukungan kepada anak yatim sebagai contoh mengabaikan hak-hak orang lain. Nah, itu mengutuk mereka yang tidak mengulurkan kebaikan dan membantu anggota masyarakat yang rentan. Jadi sebaiknya kita harus mengulurkan kebaikan terhadap anak-anak yatim. Dan yang keempat yaitu menolak pengemis. Surah ini juga menyebutkan tindakan menolak atau menolak membantu seorang pengemis yang mencari bantuan, padahal seorang pengemis itu sebenarnya masih mampu untuk bekerja. Yang kelima yaitu menolak kebutuhan sehari-hari. Surah ini menyoroti pentingnya menyediakan kebutuhan dasar bagi orang lain. Itu menyebutkan bahwa mereka yang mengabaikan atau menyangkal bahwa kebutuhan sehari-hari yang kecil dan penting dari orang lain seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang keenam yaitu keegoisan dan keserakahan. Nah, surah ini mengidentifikasikan keegoisan dan ketertarikan pada harta duniawi sebagai penyebab mendasar untuk mengabaikan tindakan kebaikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas pula tentang kandungan dari surah Al-Ikhlas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa surah Al-Ikhlas ini merupakan surah yang dimana tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Ya. Kita dapat mengetahui bahwa surah Al-Ikhlas ini berisi tentang kemurnian keesaan Allah. Hal ini dapat kita ketahui dari ayat 1 hingga ayat 4 yang menjelaskan bahwa Allah merupakan zat yang Maha Esa. Selain itu, dalam surah Al-Ikhlas ini juga dijelaskan bahwa Allah itu merupakan zat yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dalam ayat selanjutnya, dijelaskan bahwa tidak ada satupun makhluk yang menyamakan Allah. Nah, selanjutnya saya akan bahas pula tentang kandungan dari surah Al-Kautsar. Nah, beberapa kandungan dari surah Al-Kautsar ini, yang pertama yaitu menjadikan
dapat menjadi pelajaran bagi kita agar senantiasa bersyukur karena atas keberlimpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu kan bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di akhirat kelak. Dan yang kedua yaitu menjadi penenang hati. Surah Al-Kautsar ini juga menjadi pengingat untuk kita selalu mensyukuri baik itu musibah ataupun rezeki yang datang kepada kita. Yang ketiga yaitu bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi surah Al-Kautsar ini dapat menyembuhkan perasaan penyakit hati seperti iri dan dengki. Al-Kautsar juga bisa menjadi metode ikhtiar bagi seseorang untuk memohon kesembuhan atas penyakitnya. Dan yang keempat yaitu menciptakan keharmonisan di berbagai lingkungan. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang kandungan dari surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini memiliki kandungan yaitu untuk menghibur Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang sekian lama berdakwah dan berjuang sekali banyak menghadapi beberapa ujian. Nah, yang kedua yaitu surah ini menjadi janji Allah untuk memberikan pertolongan dan kemenangan pada dakwahnya Rasulullah SAW. Surah ini mengajarkan kepada kita setiap muslim untuk selalu bertasbih dan meminta ampun di saat terjadi peristiwa yang baik yang menggembirakan maupun yang menyedihkan. Dan surah An-Nasr ini juga menjadi bagian dari janjinya Allah kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam perjuangan ketika mereka akan diberikan kemenangan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pula tentang kandungan dari surah Al-Fil ini. Tentunya seperti yang telah banyak yang meriwayatkan bahwa Al-Fil ini menjadi terdapat beberapa kisah di dalamnya. Nah, yang pertama yaitu surah Al-Fil ini mengisahkan kehancuran Abraha dan pasukan bergajah yang hendak ingin menghancurkan Ka'bah atau menyerbu Makkah. Yang kedua yaitu surat ini mengajak Rasulullah dan umatnya termasuk orang-orang Quraisy untuk memperhatikan tanda kekuasaan Allah khususnya dari sejarah kehancuran Abraha ini. Yang ketiga yaitu mengingatkan nikmat Allah kepada orang-orang Quraisy bahwa Allah telah menyelamatkan mereka dari pasukan Abraha tersebab perlindungannya kepada Ka'bah yang ada di tengah-tengah suku Quraisy. Dan yang keempat yaitu mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah yang maha kuasa. Segala kekuasaan tunduk pada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap dari kita harus meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu mengingatkan kepada kita bahwa sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa saja yang Ia kehendaki, dan sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan siapa saja yang akan Allah hancurkan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kandungan dari surah At-Tin. Nah, surah At-Tin ini mengandung makna yang mendalam dan sebagai renungan bagi umat Islam. Untuk kita, bahwa setiap ayat ini berisi tentang penegasan bahwa manusia adalah sebaik-baiknya ciptaan. Allah memberikan kepada kita bentuk yang sempurna. Pada ayat keempat dari surah At-Tin ini menjelaskan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang sangat istimewa dan paling sempurna karena dikaruniai oleh Allah yaitu akal untuk berpikir serta menentukan langkah ketika di dalam kehidupannya. Nah, inilah mengapa bahwa surah ini mengandung bahwa manusia itu bisa saja jatuh dalam kehinaan karena perbuatannya sendiri. Maka dari itu kita diingatkan melalui surah ini agar memikirkan dengan baik keputusan yang nantinya akan kita ambil karena Allah telah memberikan kita sebaik-baik akal untuk berpikir. Selanjutnya yaitu kandungan dari surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, surah Al-Mujadalah ayat 11 ini menceritakan atau membahas tentang majelis ilmu, menjelaskan bagaimana adab dalam menghadiri majelis-majelis termasuk majelis ilmu dan majelis zikir, yaitu kita diperintahkan untuk berlapang-lapang dan memberikan kelapangan bagi orang lain yang ingin duduk juga di dalam masjid tersebut. Yang kedua yaitu diantara adab-adab untuk menghadiri majelisnya Rasulullah yaitu mentaati beliau ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk, karena di sini juga pernah dikisahkan bahwasanya ketika Rasulullah membuka sebuah majelis ada beberapa orang sahabat Nabi yang ingin juga duduk di dalamnya, namun orang yang telah duduk di dalam majelis tersebut bersama Rasulullah tidak memberikan kelapangan terhadap orang yang baru datang tersebut. Maka ayat ini menjadi teguran bahwasanya kita harus berlapang-lapang dalam majelis-majelis termasuk majelis ilmu dan majelis zikir. Nah, selanjutnya kandungan dari Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ini juga Allah mengingatkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Jadi ini sebagai motivasi untuk kita untuk selalu semangat dalam hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, selanjutnya yaitu Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Dalam isi kandungan Ar-Rahman ayat 33 ini terdiri dari
Yang pertama, Allah menyeru jin dan manusia dan mempersilahkan untuk melintasi langit dan bumi jika bisa melakukannya. Yang kedua, di dunia ini jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pengingat bagi kita. Dan yang ketiga, di akhirat nanti jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia. Jadi semua amalan yang kita lakukan di dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang keempat, manusia bisa menjelajah ruang angkasa dengan kekuatan ilmu pengetahuan, namun kekuatan manusia itu sangat terbatas. Nah, selanjutnya yaitu isi kandungan dari Al-Quran Surah An-Nisa ayat 8. Yang pertama yaitu Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, tolong-menolong, dan menyambung tali silaturahmi. Yang kedua yaitu ayat ini memerintahkan untuk memberikan bagian atau sedekah kepada kerabat yang bukan ahli waris, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir saat pembagian warisan, terutama jika warisan itu sangat banyak. Dan yang ketiga yaitu besarnya pemberian tersebut adalah sekedarnya, tidak seperti warisan yang jumlahnya sangat banyak berdasarkan ketentuan sebagaimana hak waris. Yang keempat, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 8 ini memerintahkan untuk bertutur kata yang baik kepada siapa saja, terutama kepada kerabat, berkata yang baik kepada anak-anak yatim dan orang miskin, jangan sampai kita menyakiti mereka. Nah, sekarang Al-Quran Surah An-Nisa ayat 146 memiliki isi kandungan. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kemurahan Allah yang maha pengampun, membukakan pintu tobat kepada seluruh hambanya yang ingin bertobat. Yang kedua yaitu menerima tobat orang munafik dengan 4 syarat. Yang pertama, sungguh-sungguh bertobat. Yang kedua, memperbaiki diri. Yang ketiga, berpegang teguh pada Allah dan ikhlas dalam menjalankan agama karena Allah. Nah, yang ketiga yaitu orang-orang munafik yang telah bertobat akan bersama dalam golongan orang-orang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman berupa surga. Yang kelima, jika untuk orang-orang munafik saja masih dibuka pintu tobat, tentu orang-orang yang beriman yang berbuat dosa, pintu tobatnya juga dibukakan selebar-lebar mungkin. Nah, selanjutnya yaitu isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 153. Yang pertama, isi kandungannya perintah untuk memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, baik pertolongan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu saat menghadapi cobaan seorang mukmin harus bersabar dan memperbanyak salat. Yang ketiga yaitu Allah memerintahkan untuk sabar dan salat sebagai penolong dan solusi orang-orang yang beriman dalam menghadapi kesulitan. Yang keempat, Allah akan selalu membersamai orang-orang yang sabar. Allah selalu melindungi, menjaga, dan menolong orang-orang yang sabar tersebut. Yang kelima yaitu tetap tenang dan sabar dalam menghadapi beratnya segala cobaan yang ada di kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 134. Surah Ali Imran ayat 134 ini menunjukkan sebagai karakter orang yang bertakwa. 4 di antara karakter dari orang bertakwa ini, yang pertama, gemar berinfak baik di kala lapang maupun sempit, mampu mengelola emosi dan menahan amarah, suka memaafkan dan suka berbuat kebajikan. Yang ketiga yaitu Islam mengajarkan umatnya untuk gemar berinfak. Infak tidak akan mengurangi harta, justru akan mendatangkan keberkahan. Nah, dalam surah Ali Imran ayat 134 ini juga mengajarkan umatnya untuk mengelola emosi dan marah, untuk memaafkan dan tidak menyimpan dendam, dan selalu menyuruh untuk selalu berbuat kebajikan, bahkan membalas keburukan dengan perilaku kebaikan. Nah, selanjutnya yaitu isi kandungan dari surah Al-Furqan ayat 63. Yang pertama, hamba Allah itu merupakan orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati atau tidak sombong. Yang kedua yaitu hamba Allah itu merupakan orang yang apabila disapa dengan ucapan yang mengandung kata-kata yang menghina atau buruk, mereka membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Yang ketiga, hamba Allah itu adalah orang yang selalu zikrullah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Yang keempat, orang yang bertakwa itu memiliki sikap rendah hati, serta setiap ucapan yang keluar dari lisan yang mengandung kebaikan dan keselamatan. Dan hendaknya senantiasa meningkatkan kesabaran walaupun mendapat perlakuan dari orang-orang di sekitar kita yang kurang menyakitkan. Nah, selanjutnya yaitu isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 26. Dari surah Al-Isra ayat 26 ini memerintahkan kepada kita untuk memberikan nafkah kepada kerabat dekat dan menginfakkan sebagian harta untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan ibnu sabil. Yang kedua yaitu surah Al-Isra ayat 26 juga melarang hambanya untuk mengamburkan harta atau bersikap boros atau mubazir. Isi kandungan dari surah An-Nahl ayat 114. Yang pertama, Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik atau halalan thayyibah. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaklah memenuhi 2 kriteria. Yang pertama yaitu halal dan yang kedua thayyib atau baik. Nah, halal adalah makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan thayyib adalah makanan yang pantas untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan manusia. Yang ketiga yaitu makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di muka bumi ini. Jadi surah An-Nahl ini menjadi perintah untuk kita agar selalu dapat mengkonsumsi makanan halalan thayyiban. Nah, selanjutnya itu surah Al-Luqman ayat 13-14. Surah Al-Luqman ayat 13-14 ini menceritakan tentang pentingnya berbakti pada orang tua, dan Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua karena mereka telah berjuang dan berkorban untuk kasih sayang dan perbuatan yang sangat mulia, dari mengurus kita sejak kecil sampai kita beranjak dewasa. Yang kedua yaitu surah Al-Hujurat ayat 10. Surah Al-Hujurat ayat 10 ini menceritakan tentang
pentingnya tidak saling mencela dan memfitnah sesama muslim, karena Allah memerintahkan kita untuk tidak menghina atau mencela orang lain, karena itu dapat menyebabkan kerusakan pada hubungan antar sesama muslim. Nah, selanjutnya yaitu kandungan dari Al-Baqarah ayat 83. Al-Baqarah ayat 83 ini menjelaskan bahwa Allah telah memilih umat manusia untuk memberikan petunjuk melalui nabi-nabi yang Dia utus. Umat manusia diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut, termasuk kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menghormati dan mengikuti wahyu. Yang telah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Selanjutnya yaitu Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ayat ini menekankan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran dianggap sebagai penjaga dan penegak ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengambil keputusan berdasarkan wahyu Allah, mengikuti hukum-hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran, dan menolak mengikuti hawa nafsu dan keinginan pribadi. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang beberapa ayat di dalam Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperlancar segala urusan kita, baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Saya Livia Faradita, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.